kemungkinan ini akan menjadi, apakah menjadi laga balas dendam bagi Prancis untuk Argentina? Ya, saya setuju itu. Oh, setuju. Jadi kalau misalnya pemain-pemain Indonesia mau berkiprah di kompetisi-kompetisi besar, maksudnya di kompetisi-kompetisi di luar negeri, itu juga akan memberikan banyak manfaat gitu ya. Hai, kembali lagi bersama saya Dinda di Voy Talk, mari bicara bersama Voy. Kali ini kita akan membahas seputar final Piala Dunia yang sudah di depan mata. Dan sudah ada bersama saya, Bung Kesit, kembali lagi hadir di Voy Talk. Halo. Selamat sore, salam olahraga. Salam olahraga, gimana kabarnya? Kabar baik, Dinda. Nah, final ini sudah ada di depan mata. Sebelum kita bicara soal final, kita kembali lagi nih review soal semifinal kemarin. Argentina yang unggul melawan Kroasia. Dari catatan pertandingan kemarin, gimana menurut Bung Kesit? Iya, sebenarnya sesuai dengan apa yang banyak diprediksikan para penggemar dan pencinta sepak bola ya, bahwa Argentina yang memang digadang-gadang difavoritkan bakal bisa berbicara banyak di Piala Dunia kali ini, akhirnya betul-betul membuktikan dirinya mampu melaju hingga babak final. Dan kita tahu bagaimana kemudian mereka menumbangkan Kroasia ya dengan skor yang ya, cukup telak, cukup meyakinkan ya, dan sehingga mereka akhirnya tampil begitu sempurna menurut saya, melaju ke final dan siap untuk menghadapi juara bertahan Prancis. Tapi dari sisi permainan kalau kita lihat Argentina memang pantas ya untuk memenangkan pertandingan itu, karena saya melihat Kroasia yang di pertandingan sebelumnya ya, mulai dari babak 16 besar kemudian perempat final ya, itu kan harus menguras tenaga karena pertandingan yang mereka lakukan itu harus dijalani dengan pertambahan waktu, ya, perpanjangan waktu, kemudian adu penalti. Ini memang bukan saja menguras tenaga ya, tapi juga menguras psikologis juga, mental juga terganggu gitu. Artinya ketika menghadapi Argentina yang memang difavoritkan, kita melihat bagaimana Kroasia anti klimaks. Mereka tidak tampil seperti yang saat mereka melawan saat tim-tim mereka menghadapi besar. Jepang misalnya yang mereka dan Spanyol. Dan Spanyol yang mereka hadapi. Oke. Kemudian dari pertandingan Prancis yang melawan Maroko kemarin, gimana? Iya, Maroko memang tampil mengejutkan ya, lagi-lagi Maroko begitu bagus penampilannya, dan saya melihat kalau akhirnya mereka kalah dari Prancis ya, lebih karena pengalaman aja sih ya, pengalaman bertanding ya, kemudian juga mental ya. Kita tahu Prancis adalah juara bertahan ya, mental juara mereka sudah lebih bagus dibandingkan dengan Maroko yang memang dalam Piala Dunia kali ini tampil begitu baik, mengejutkan ya, tampil sebagai juara grup ya, kemudian menorehkan sejarah baru sebagai wakil Afrika yang bisa menembus babak semifinal ya, dan akhirnya ya mereka harus mengakui ketangguhan Prancis yang selama ini memang selalu sukses mengalahkan Maroko ya, nggak ketika di pertandingan tidak resmi, pertandingan persahabatan. Pertandingan Piala Dunia itu kan yang pertama ya antara Prancis dengan Maroko baru sekali terjadi gitu. Oke. Ini cukup menarik nih dari pertandingan, selain kita menuju ke final dengan gelar Argentina dan Prancis yang memang cukup sulit gitu untuk dikalahkan bagi Maroko dan Kroasia yang memang meskipun dengan prestasi yang cukup melesat jauh gitu kan, tapi memang banyak juga rekor-rekor yang tercipta dari semifinal kemarin. Contoh dari Argentina, seperti Lionel Messi yang mencetak 11 gol untuk Argentina dalam 5 kali keikutsertaannya. Ini kan jadi rekor Messi yang mengalahkan Gabriel Batistuta sendiri gitu dari Argentina dengan 10 gol sebelumnya. Gimana komentarnya? Ya, memang orang kan menyebut Piala Dunia 2022 ini menjadi panggungnya Messi ya. Iya betul. Karena di tengah usianya yang sudah tidak muda lagi ya, dan disebut-sebut ini adalah Piala Dunia terakhir bagi Messi ya, dan ternyata banyak catatan yang dibuat oleh pemain ini. Tinggal satu catatan lagi sebenarnya yang akan dibuat 25 pertandingan itu ya. Iya, selain itu ya mengangkat trofi Argentina jadi juara trofi Piala Dunia, meneruskan atau mengulang
apa yang pernah dicatat oleh Argentina di tahun 86 ketika saat itu Maradona membius masyarakat sepak bola dunia dengan permainan-permainan atraktifnya ya. Nah sekarang Messi, ya siapa yang tidak kenal Messi gitu ya. Setelah bersaing dengan Ronaldo, Ronaldo sudah tersingkir bersama Portugal. Kini tinggal Messi yang diharapkan akan bisa mengukir sejarah baru ya setelah 36 tahun Argentina belum lagi merasakan gelar juara gitu. Di Piala Dunia. Jadi kalau misalnya Piala Dunia berhasil diboyong oleh Argentina, sempurnalah Messi. Gitu kira-kira. Oke, bagaimana dengan Prancis yang memang juga menjadi tim yang dijagokan gitu? Iya, sebagai juara bertahan saya pikir pantas kalau Prancis kembali dijagokan ya. Tapi kalau kita bicara sepak bola modern, artinya ketika Piala Dunia memainkan format dengan babak kualifikasi ya. Memang ada 2 negara yang sudah mencatatkan prestasi gemilang menjadi juara kemudian mempertahankannya ya, Italia, kemudian juga ada Brasil ya. Tapi itu sudah lama sekali ya. Tahun 30 dan tahun 50-an. Jadi artinya bahwa ketika Piala Dunia sudah memasuki era modern, itu belum ada lagi tim atau negara yang meraih juara ya, kemudian masuk ke final dan kemudian mempertahankan gelar juara itu atau merebut kembali gitu ya. Ini belum ada, dan Prancis menjadi satu-satunya negara atau negara pertama yang mencatatkan hal itu. Oke. Selain itu juga balik lagi soal rekor di Messi, rekor Messi dari Argentina. Pemain muda nih yang tandemnya Messi, Alvarez yang menjadi pemain termuda, kemudian dia berhasil mencetak 4 gol gitu. Nah ini kan ada catatan bahwa ada rekor Gonzalo Higuain. Ya, yang memang jadi pemain muda juga untuk Argentina. Itu gimana komentarnya? Kalau kita lihat dari penampilan Argentina ya, ada pemain muda yang muncul ya. Julian Alvarez ya, kita Padahal tahu ada Dybala gitu kan. Iya, Dybala kemarin tampil tapi ternyata ya menurut saya sih belum bisa menilai Dybala itu seperti apa karena baru diturunkan dan menit bermainnya belum terlalu panjang ya, sehingga sulit untuk melihat dia apakah sudah optimal atau belum. Tapi di tengah ketidakhadiran Dybala dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya ada Alvarez yang memang tampil mengejutkan ya. Pemain yang paling tidak ya dengan kehadirannya dia di Piala Dunia kemudian juga mampu menciptakan gol-gol bagi Argentina. Kini Argentina seperti tidak ragu lagi, tidak resah lagi karena sudah hadir pemain muda baru yang diharapkan bisa meneruskan jejaknya Lionel Messi. Gitu. Oke. Setelah dengan begitu banyaknya prestasi Argentina untuk menuju ke final, Prancis sendiri juga memang berusaha untuk menjadi juara terbaik juga, bertahan juga, itu terutama dari pelatihnya. Itu gimana komentarnya? Iya, torehan baru yang dicatatkan oleh Prancis ya, juga dibarengi dengan catatan baru bagi pelatih Prancis Didier Deschamps yang setidaknya sudah menyamai catatan yang pernah dibuat oleh pelatih Italia ya, Vittorio Pozzo, kemudian juga Carlos Alberto Pereira dari Brazil dan Franz Beckenbauer dari Jerman. Setidaknya sudah sejajar ya, karena mampu membawa Prancis meraih juara dunia, kemudian sekarang mengantarkan Prancis lagi menuju ke final. Secara di atas kertas Argentina memang menjadi tim yang memang dijagokan, tapi terlepas dari itu, Kroasia kemarin kan berhasil melesat jauh sampai ke semifinal. Apakah nanti, kemudian ini kan menjadi pertandingan terakhir juga bagi Modric gitu di Kroasia. Apakah nanti Kroasia akan sekuat sekarang? Gimana komentarnya? Iya, memang Kroasia sebenarnya juga tampil begitu bagus ya. Sebagai finalis 2018, kemudian mereka bisa sukses sampai ke semifinal. Ini merupakan catatan tersendiri juga ya buat Kroasia. Dan kalau kita bicara Luka Modric, ini juga pemain yang sebenarnya sudah tidak muda lagi ya. Dan ini mungkin juga akan menjadi Piala Dunia terakhir bagi Modric. Kalau kita lihat dari pemain-pemain yang ada di Kroasia, ya memang masih didominasi oleh pemain-pemain yang usianya sudah senior ya, sudah cukup tua, 30-an gitu ya. Ivan Perisic misalnya, ini juga kan sudah sudah di atas
30 ya, 30 ya, 30 usianya udah ya. 30 gitu. Jadi kalau kemudian Kroasia mentok sampai di semifinal ya saya pikir wajar gitu ya, karena kekuatan mereka sudah tidak seperti di 4 tahun lalu ya. Kalau saya melihat Kroasia pada saat ini memang sedikit terlambat melakukan regenerasi ya. Beda dengan misalnya Argentina yang sudah mulai memunculkan pemain-pemain muda mereka begitu. Demikian juga dengan Prancis. Nah, kita akan membahas soal prediksi final antara Argentina melawan Prancis. Dari head to head keduanya, mereka sempat bertemu di 2018, di mana kala itu dimenangkan oleh Prancis dengan skor 4-3 saat 16 besar. Nah, kemungkinan ini akan menjadi, apakah menjadi laga balas dendam bagi Prancis untuk Argentina? Ya, saya setuju itu. Oh, setuju. Sudah pasti ya, sudah pasti karena ya seperti yang tadi dikatakan bahwa Prancis pernah mengalahkan Argentina ya di babak 16 besar tahun 2018, dan ketika itu Prancis yang muncul sebagai juara gitu ya. Jadi kalau masih di babak 16 besar kan masih ada langkah berikutnya tuh, ada 8 besar, kemudian 4 besar ya. Nah, kalau mengalahkannya di final itu mungkin beda ya. Jadi kalau melihat situasi di mana Prancis pernah mengalahkan Argentina, memang tidak salah kalau menyebut bahwa pertandingan nanti akan menjadi pertandingan balas dendam bagi Argentina untuk mencoba mengalahkan Prancis justru di saat final ya. Pertandingan yang akan menentukan siapa yang berhak atau yang pantas mengangkat trofi juara dunia ya. Jadi kalau ada aroma dendam itu pasti lah ya. Ada aroma dendam itu pasti, karena Argentina juga pasti ingin membuat sejarah baru, karena seperti saya katakan tadi bahwa tahun 86 mereka terakhir meraih juara, sementara Prancis juara bertahan ya. Jadi kalau bisa mengalahkan Prancis sebagai juara bertahan, ini sekaligus juga menjadi catatan baru bagi Argentina gitu. Sekarang kita akan membahas soal prediksi final antara Argentina melawan Prancis. Gimana pendapatnya Bung Kesit? Apakah Argentina akan menggunakan formasi standar atau seperti apa? Ya, yang jelas bahwa duel final adalah duel yang sangat dinantikan ya, karena ini merupakan final ideal. Ini yang ditunggu-tunggu karena bertemunya dua negara yang berasal dari dua benua, Amerika Latin dengan Argentina dan Eropa diwakili oleh Prancis. Kalau kita bicara kekuatan dari masing-masing negara, saya pikir berimbang sebenarnya. Kedalaman skuad mereka antara Argentina dengan Prancis ini menurut saya merata ya, merata. Dan kalau Argentina, sosok yang tentunya akan dijadikan sorotan adalah siapa lagi kalau bukan Lionel Messi ya, yang akan menjadi penyerang bagi Argentina, didampingi oleh Julian Alvarez ya. Kemudian di barisan tengah saya pikir juga Argentina cukup mumpuni ya, selain ada Alister di kiri, kemudian juga mereka punya Enzo Fernandez ya. Kemudian di belakang mereka juga punya lini pertahanan yang menurut saya juga kuat ya. Ada Otamendi di sana. Ada Romero. Iya, ada Romero juga. Jadi kalau bicara kedalaman skuad sebenarnya Argentina merata ya. Dan kalau kita lihat dari pertandingan-pertandingan yang mereka lakoni, sebenarnya saya melihat grafiknya itu terus meningkat Argentina. Walaupun di pertandingan pertama mereka harus mengalami kekalahan dari Saudi Arabia. Tapi setelah itu kan kita melihat bagaimana kemudian mampu melaju menaklukkan Meksiko, kemudian Polandia ya. Dan ini yang kemudian membuat rasa percaya diri Argentina itu semakin meningkat. Nah, kemudian kalau kita bergeser ke Prancis, andalan di lini depan Prancis memang masih bertumpu kepada Oliver Giroud ya. Tua-tua keladi sebenarnya pemain ini ya. Semakin tua semakin jadi ya. Ini sebagai striker tunggal ya. Di tengah absennya Karim Benzema karena cedera. Tapi kalau kita lihat kedalaman skuad dari Prancis juga sebenarnya cukup bagus dan cukup merata ya. Mereka punya Ousmane Dembele di kanan, kemudian juga mereka punya pemain yang juga bisa menjadi pencetak gol di barisan kedua, ada Griezmann ada ya, Mbappe juga, ada Mbappe di kiri ya, kemudian di lini pertahanan juga mereka punya Theo ya, ada Theo Fernandes di kiri ya, kemudian juga punya Varane ya di tengah. Jadi saya kira kalau bicara ada Hugo Lloris ya, penjaga gawang mereka yang menjadi kapten.
kedalaman skuad Prancis Prancis juga, juga. sangat mumpuni. Makanya saya bilang dua-duanya ini sama gitu ya. Sama-sama. Tinggal kalau sudah bicara final itu Ya, sebenarnya gimana lebih kepada permainannya? mental, ya mental. Prancis sudah memiliki mental juara, ya. Prancis sudah memiliki mental juara. Tapi jangan lupa juga bahwa Argentina pun memiliki itu, ya. Terakhir mereka sukses meraih juara Piala Amerika atau Copa America, dan iya, Copa itu yang America. membuat Argentina berangkat di Piala Dunia ini juga dengan rasa percaya diri yang tinggi. Begitu. Oke. Kemarin ada kabar dari Didier Deschamps bahwa Benzema ini ada kemungkinan akan diturunkan di final. Kalau misalkan nanti Benzema akan main, kira-kira apakah Prancis kemungkinan akan menggunakan 2 striker atau seperti apa? Sebenarnya sih agak riskan juga ya kalau misalnya Prancis katakanlah Didier Deschamps benar membawa Benzema di pertandingan final. Pertama, dia belum mendapatkan atmosfer pertandingan Piala Dunia itu. Kemudian juga kalau misalnya kalau cederanya memang betul-betul sudah pulih, ini adalah pertandingan final, pertandingan terakhir Dan yang ujungnya adalah pemenangnya bakal mengangkat trofi ya. Jadi kalau menurut saya Kalau sebagai pelatih? nggak akan saya turunkan. Karena saya pasti akan mempertahankan pemain-pemain yang sudah membawa tim ini mampu Ke melaju final. ke final ya. Kan ada istilah don't change the winning team gitu ya. Jadi jangan mengubah tim juara gitu ya, tim pemenang gitu. Tapi kalau misalnya dipaksakan juga harus dimainkan Siap-siap ya. untuk Mungkin resiko. saja ya lebih kepada bagaimana memberikan penghormatan kali kepada Benzema yang selama babak penyisihan dia ikut mengantarkan juga Prancis sampai lolos ke Piala Dunia. Tapi terlalu riskan menurut saya kalau misalnya akan dimainkan. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk soal prediksi skor. Dari tadi nih, komentarnya Bung Kesit kayaknya agak-agak mengarah ke Argentina. Kita langsung aja. Kira-kira dari Bung Kesit, berapa skor yang akan tercipta? Iya, kalau dalam Piala Dunia 2022 ini kan, rasanya saya nggak salah juga kalau menyebut banyak yang menginginkan ada juara baru hadir di sini, gitu ya. Juara baru dalam arti kata, kemarin Prancis sudah juara, gitu ya. Juara baru, ya mengarahnya kepada Argentina. Pertama karena ya itu tadi ada sosok Lionel Messi yang pada saat ini juga punya ambisi untuk bisa membawa negaranya bisa meraih juara dunia. Di saat Messi memang menjadi sorotan yang luar biasa masyarakat dunia ya, dengan penampilannya, dengan keterampilannya dengan rekor-rekor pribadi yang sangat luar biasa. Rasanya tidak sempurna kalau Piala Dunia kemudian tidak diboyong oleh Messi gitu. Dia punya tekad yang begitu kuat. Dan saya melihat pada saat ini memang seluruh pemain Argentina ya itu semua berjuang untuk negaranya, dan salah satu yang membuat para pemain Argentina ini begitu kompak adalah mereka juga berjuang untuk Messi. Ya, jadi bukan ya mungkin kalau Portugal ada Ronaldo gitu ya. Tapi kan Anda tahu sendiri bahwa Ronaldo di lingkungan pemain-pemain Portugal tidak begitu akurat ya, atau apa gitu ya, kita kira-kira bilang. begitu. Beda sama Messi yang semua pemain Argentina itu mendukung Messi ya untuk bisa mewujudkan impian meraih juara dunia setelah menunggu sejak tahun 86 ya terakhir kali Argentina juara. Tapi Prancis pasti juga ingin mencatatkan sejarah baru ya. Mereka ingin menjadi negara yang untuk kedua kalinya bisa meraih juara dunia secara berturut-turut ya. Ambisi itu juga pasti ada. Ya pasti ada, dan ini yang harus menjadi perhatian juga bagi Argentina. Bukan tidak mungkin ya ambisi Prancis itu kemudian hilang begitu saja karena ya atau tidak terwujud gitu. Jadi Prancis juga punya keinginan untuk mewujudkan impiannya sebagai juara bertahan yang berhasil mempertahankan gelarnya. Menarik. Jadi skornya kira-kira? Ini kalau udah bicara skor udah agak susah ya. Sebenarnya kalau mau jujur gitu ya, kalau mau jujur 50-50 sih. 50-50. Bukan tidak mungkin diakhiri juga dengan adu penalti. Oke. Ya. Tidak diakhiri dengan adu penalti tapi 50-50. Iya, kalau 50-50 artinya kan
dua-duanya punya kesempatan yang sama untuk menang. Tidak ada yang lebih diunggulkan gitu ya. Kalau kemudian harus diakhiri dengan adu penalti, ini kan udah bicara nasib-nasiban. Nah, iya benar sih. Kita Dan susah momentum juga iya, ya. kita susah menebak kalau adu penalti itu siapa yang bisa menang begitu ya. Karena lebih kepada yaitu tadi mental dan juga faktor luck juga ya. Itu sih. Betul. Oke, menarik. Jadi ini skor tetap tidak keluar, tapi yang pasti adalah kedua tim sama-sama kuat. Iya. Sama-sama sudah punya pasti. ambisi. Betul. Gitu. Karena kalau sudah di final itu peluangnya sama. Sama. Kalau Oke. sudah di final peluangnya sama. Ya. Gitu. Jadi akan kembali ke pertandingan nanti bagaimana siapa yang akan menang menjadi juara. Keberhasilan Maroko menembus semifinal ini juga menjadi catatan menarik nih bagi para penonton. Selain itu juga kan Maroko memang berpopulasi sedikit, kemudian yang paling menarik adalah 14 pemain yang ternyata itu lahir di luar negeri. Nah, gimana komentarnya, Bung? Ya, Maroko yang sebelumnya disebut sebagai tim kuda hitam ya, tapi sepanjang babak fase grup ternyata mereka tampil juara grup. Ketika tampil juara grup, sebenarnya dia udah bukan lagi disebut sebagai kuda hitam ya, tapi bisa menjadi tim yang kemudian menjadi salah satu favorit. Apalagi kemudian Maroko mencatatkan dirinya menjadi tim Afrika ya ketiga yang berhasil keempat yang berhasil lolos ke babak perempat final ya. Sebelumnya pernah ada Ghana, kemudian pernah ada Kamerun, pernah ada Senegal dan kini ada Maroko ya. Tapi catatan Maroko kemudian lebih tinggi lagi ketika mereka menjadi negara Afrika pertama yang sukses melaju ke babak semifinal ya. Kalau kita lihat perjalanan mereka membungkam raksasa-raksasa Eropa ya, Belgia, kemudian Spanyol dan Portugal ya. Dan kalau kita simak pemain-pemain yang ada di Maroko, ini memang 90% itu bahkan 95% adalah pemain-pemain yang berkiprah di luar negeri, berkiprah di klub-klub Eropa ya, dari mulai Liga Spanyol, Liga Italia, dan ada juga yang bermain di Liga Prancis sendiri ya. Jadi artinya bahwa pengalaman mereka bermain di klub-klub besar Eropa ini yang kemudian membuat kekuatan Maroko di tim nasionalnya itu menjadi lebih kuat begitu. Oke. Sempat saya ada baca satu artikel yang menyebut bahwa ini nih pencari bakat dari timnas Maroko ini sangat jeli. Katanya Ziyech ini yang dari Belanda itu udah diincar sejak ia remaja. Kemudian Bono dari Kanada dan sang pelatih sendiri juga bahkan dari Prancis gitu. Nah, ini kan menjadi satu contoh bagus yang akhirnya mengantarkan Maroko ke Piala Dunia. Kira-kira dari cerita ini gimana menurut Bung Gesit? Iya, jadi kalau kita lihat Maroko ya dengan pemain-pemain yang banyak berkiprah di luar negeri ya, ini memang menjadi nilai tambah bagi Maroko sendiri. Kalau kita mau bandingkan misalnya dengan negara-negara lain ya yang tampil di Piala Dunia. Misalnya seperti Saudi Arabia lah, yang sukses mengalahkan Argentina di pertandingan pertama. Itu seluruh pemainnya kan bermain di kompetisi lokal. Ya ketika sukses mengalahkan Argentina, habis itu kan ternyata mereka juga tidak bisa berlanjut gitu ya. Atau misalnya kalau kita menyebut lagi bagaimana Tunisia misalnya. Ya, Tunisia di pertandingan terakhir grup ternyata mampu mengalahkan Prancis. Oh iya benar-benar. Mampu mengalahkan Prancis. Dan kita tahu bahwa banyak pemain Tunisia juga yang berkiprah di negara-negara Eropa ya. Jadi memang ketika para pemain nasional Maroko ya banyak yang berkiprah di luar negeri itu sudah pasti memberikan keuntungan tersendiri bagi tim nasional sendiri. Dan itu dibuktikan oleh Maroko yang sukses melaju hingga ke babak semifinal begitu. Oke. Sedikit nih kita mention populasi penduduk Maroko bahkan jauh lebih sedikit dibandingkan Indonesia sendiri. Nah, bahkan dengan populasi yang sedikit itu Maroko bisa melaju jauh gitu kan ke Piala Dunia. Sementara Indonesia sendiri gimana? Iya. Ini bisa menjadi contoh baik gitu kan? Iya. Jadi saya kira memang pada akhirnya sebuah proses itu memang harus diyakini gitu ya. Untuk bisa mencapai sebuah sukses, maka Anda harus melewati proses gitu ya.
Maroko bisa menjadi role model menurut saya ketika kita melihat bagaimana pemain-pemain Maroko tampil di negara-negara yang sepak bolanya memang sudah maju ya. Atmosfer di negara-negara yang sepak bolanya sudah maju itu akan tertular ke individu-individu pemainnya ya. Jadi kalau misalnya pemain-pemain Indonesia mau berkiprah di kompetisi-kompetisi maksudnya di kompetisi-kompetisi di luar negeri itu juga akan memberikan banyak manfaat gitu ya. Sudah cukup banyak sebenarnya contoh yang bisa dijadikan pegangan ya, bahwa kalau seorang pemain sepak bola itu bermain di kompetisi yang profesional, yang kemudian tingkat persaingannya sudah begitu bagus, ini akan meningkatkan kemampuan personal ya, kemampuan dari masing-masing pemain itu, dan akhirnya itu akan tertular ketika mereka berkumpul di dalam tim nasional begitu. Oke, baik. Terakhir nih soal Piala Dunia, ini menjadi ajang jual diri bagi para pemain yang khususnya ikut di Piala Dunia. Contohnya Sofyan Amrabat yang dikabarkan udah diincar sama Liverpool, Paris Saint-Germain hingga Tottenham. Nah, kemudian juga ada Ziyech juga yang bahkan nasibnya nih terlunta-lunta di Chelsea. Apakah setelah ini Ziyech akan diperpanjang atau mungkin seperti apa gitu? Gimana komentarnya? Iya, sepak bola atau Piala Dunia ya, itu adalah etalase. Ya, etalase buat pemain-pemain semua yang tampil di Piala Dunia. Apalagi buat pemain-pemain muda ya. Kenapa? Karena disitulah ajang buat mereka unjuk diri ya. Unjuk kemampuan dengan harapan klub-klub besar, klub-klub kaya itu akan melirik ya. Hakim Ziyech saat ini terlunta-lunta ya di Chelsea gitu ya. Tapi berkat penampilannya yang begitu baik ya di Piala Dunia, kabarnya juga sudah diincar klub-klub Eropa lainnya ya. Manchester United kalau nggak salah juga ikut mengincar Ziyech ya. Jadi banyaklah klub-klub luar yang mengincar kehadiran dia. Bukan hanya pemain Maroko saja ya. Pemain Argentina pun ya, seperti Juan Alvarez juga diincar klub lain ya. Kemudian ada juga pemain belakang Kroasia, Gvardiol, itu juga diincar juga oleh karena penampilan yang begitu baik di lini pertahanan Kroasia. Itu juga banyak klub-klub di Eropa, di Inggris ya, di Spanyol yang mengincar kehadiran dia. Jadi memang inilah kesempatan untuk para pemain untuk menunjukkan ability, kemampuannya untuk kemudian berharap ada klub besar yang melirik mereka dan merekrut. Mungkin tidak sekarang ya, karena kompetisi kan sudah berjalan, tapi untuk musim berikutnya begitu. Dahsyatnya Maroko di Piala Dunia Qatar, menahan imbang Kroasia tanpa gentar, menenggelamkan Belgia dengan serangan gencar, dan mengandaskan Kanada untuk dapat tiket babak 16 besar. Lewat adu penalti, Maroko membungkam La Furia Roja, lalu membuang asa Portugal di perempat final. Meski akhirnya Perancis berhasil menjegal, namun Maroko tetap akan dikenal. Kini Piala Dunia segera berakhir di penghujung pertandingan Perancis melawan Argentina. Namun kenangan Piala Dunia tak berakhir sebagai catatan sejarah yang tak terlupa. Yap, itu dia pembahasan kami mengenai final Piala Dunia sampai ke timnas-timnas yang menarik di pertandingan Piala Dunia. Terima kasih Bung Kesit atas kehadirannya. Sampai bertemu kita di event pertandingan sepak bola selanjutnya. Sehat-sehat. Salam olahraga. Salam olahraga.